Bayangkan, ada sebuah lukisan indah tersembunyi rapat di ruang bawah tanah. Nilainya miliaran, tapi bukan keindahannya yang bikin merinding. Di sudut kanan bawah kanvas itu, ada bercak coklat tua yang setelah diuji forensik, ternyata itu adalah darah manusia. Darah yang sudah mengering puluhan tahun. Dan yang lebih gila, pemiliknya tahu persis darah siapa itu. Tahan napas kalian, karena malam ini kita akan membongkar kotak Pandora paling gelap dalam sejarah koleksi seni. Halo semuanya, sahabat-sahabatku yang selalu penasaran. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Malam ini kita nggak cuma ngobrolin figura indah atau teknik melukis, tapi kita akan masuk ke ruang arsip yang dingin, tempat sebuah lukisan berlumur darah bernama Senja Merah, disembunyikan sejak tahun 70-an. Lukisan ini awalnya dikenal sebagai mahakarya abstrak yang kontroversial. Namun, belakangan terungkap, kontroversinya bukan karena tekniknya, melainkan karena rahasia kelam yang menyertai pembuatannya. Kolektor seni yang menyimpannya, seorang bangsawan tua, bersumpah untuk membawa rahasia ini sampai mati. Tapi, tim investigasi kita berhasil menemukan celah kecil dari jurnal pribadinya, yang mengarah pada satu nama. Nama seorang wanita muda yang hilang misterius pada masa itu. Wanita ini, konon, adalah inspirasi sekaligus korban. Jurnal itu hanya menyebutkan inisial dan tanggal. Namun, petunjuk itu sudah cukup untuk memicu guncangan hebat di kalangan sejarawan seni. Kita akan melihat bagaimana obsesi dan kejeniusan bisa berujung pada tindakan yang tidak terbayangkan. Jadi, kanvas Senja Merah ini bukan sekadar kanvas biasa. Analisis mendalam oleh ahli konservasi seni menemukan DNA yang cocok dengan profil orang hilang yang kita sebut tadi. Ceritanya, seniman pembuat lukisan ini sedang dalam tekanan emosi yang luar biasa saat proses pengerjaan. Dalam jurnal sang bangsawan, ada catatan samar tentang pengorbanan kecil untuk keabadian seni. Ini bukan metafora, teman-teman. Dugaan terkuat adalah si wanita muda itu, yang merupakan kekasih gelap sang seniman, terlibat dalam sebuah insiden tragis tepat di studio. Darah itu tercecer, dan alih-alih membersihkannya, sang seniman justru mengintegrasikannya ke dalam kode rahasia lukisan itu. Bayangkan beban moral yang dibawa oleh setiap sapuan kuasnya. Keindahan yang kita lihat ternyata dibangun di atas trauma dan kebohongan yang disembunyikan puluhan tahun. Ini bukan sekadar kecelakaan, ini adalah pilihan artistik yang dingin, sebuah jejak abadi yang sengaja ditinggalkan untuk mengolok-olok waktu dan kebenaran. Kanvas itu menjadi saksi bisu, sebuah memoir berdarah yang menunggu untuk dibaca. Nah, kenapa lukisan ini tidak dihancurkan? Ini bagian yang paling bikin emosi. Setelah insiden itu, sang seniman panik dan menjual karyanya secara diam-diam kepada si bangsawan yang memang dikenal sebagai kolektor seni paling eksentrik dan berpengaruh saat itu. Motivasi bangsawan ini bukan karena uang, tapi karena kekuatan cerita di baliknya. Baginya, sebuah karya seni sejati harus memiliki jiwa, bahkan jika jiwa itu ternoda. Bangsawan ini merasa ia adalah penjaga rahasia, pelindung karya yang dikutuk. Ia menyimpannya di berangkas anti api, bukan untuk melindunginya dari pencurian, tapi untuk melindunginya dari publikasi dan investigasi. Rahasia ini menjadi obsesinya. Ia bahkan memasang alarm khusus yang hanya berbunyi jika ada yang mencoba menganalisis kandungan material catnya. Dia takut, sangat takut, kebenaran tentang misteri lukisan ini terungkap sebelum ia tiada. Bangsawan itu percaya bahwa selama lukisan itu tersembunyi, kisah wanita muda itu juga akan aman dalam kegelapan, terkunci bersama estetika yang mengerikan. Setelah bangsawan itu meninggal, barulah ahli waris yang lebih modern dan etis memutuskan untuk membongkar semuanya. Mereka tahu menyimpan kanvas berlumur darah ini adalah tindakan yang salah secara moral. Disinilah tim forensik masuk, menguji ulang pigmen dan DNA. Yang mengejutkan, mereka menemukan pola bercak darah itu tidak acak, melainkan membentuk inisial samar di bawah lapisan cat minyak tebal. Inisial itu mengarah kembali kepada seniman itu sendiri, yang seolah-olah meninggalkan jejak pengakuan dosa. Ini bukan hanya cerita horor, ini adalah studi kasus tentang bagaimana trauma personal diubah menjadi keabadian yang mengerikan. Ini menjawab pertanyaan apakah darah asli itu benar-benar ada? Jawabannya, ya. Dan di sana ada jeritan emosional yang terperangkap dalam pigmen warna merah marun yang menipu mata. Para ahli menduga, seniman itu mungkin merasa terjebak antara hasrat untuk mengaku dan kebutuhan untuk melindungi reputasinya, sehingga ia memilih jalan tengah, mengabadikan kejahatannya dalam karya seni, mengubah bukti forensik menjadi sebuah mahakarya. Jadi, sekarang pertanyaannya adalah, apa nasib lukisan ini? Apakah seharusnya lukisan ini dipamerkan sebagai bukti sejarah kelam atau harus dimusnahkan demi menghormati korban? Dunia seni terbelah. Di satu sisi, nilai sejarah dan artistiknya tak terbantahkan.
sebuah karya yang menyimpan kisah pengkhianatan dan tragedi. Di sisi lain, memamerkannya seolah mengagungkan kejahatan. Kasus ini memaksa kita merenung, sejauh mana etika harus membatasi ekspresi artistik. Dan apakah kita, sebagai penikmat, bertanggung jawab atas rahasia gelap yang kita konsumsi? Ini adalah beban yang harus ditanggung setiap kali kita melihat karya seni yang indah. Kita harus ingat, kadang keindahan terbesar datang dengan harga yang paling menyakitkan dan berlumur darah. Nilai miliaran rupiah yang melekat pada kanvas ini terasa ironis, mengingat harga yang harus dibayar oleh korban. Gimana menurut kalian, teman-teman? Kalau kalian yang jadi ahli warisnya, apa keputusan kalian? Apakah lukisan ini pantas dipamerkan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian yang suka membongkar misteri lukisan, dan pastikan kalian sudah subscribe biar nggak ketinggalan investigasi kita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah gelap berikutnya. Tetap waspada.